Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di renungan pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat ya. Banyak rezekinya, dapat rezeki yang halal, punya suami yang saleh, istri yang saleha, tercapai apa yang dicita-citakan. Oke teman-teman, dia masih dalam judul Quran sebagai pedoman hidup. Subjudulnya kali ini yaitu putus asa dan lupa diri. Manusia diperintahkan Allah berusaha dan berdoa. Jika telah dilakukan, Allah pasti mengabulkan. Jika belum tercapai, jangan berputus asa. Jika kita mendapat kesulitan ataupun kesenangan ataupun kesuksesan, tetaplah kita melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita dalam keadaan sulit baru teringat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tertimpa musibah baru teringat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun bagus juga ya, untuk kembali kepada Allah untuk bertobatan. Karena setiap ada kesulitan, ya mungkin ada di sana sini ada kekurangan dalam kita melaksanakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapat kesenangan, kita tetap juga berdoa, kita tetap juga berbagi, berpuasa, datang ke majelis taklim. Nah, janganlah kamu bermegah-megahan, gitu maksudnya ya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Hud ayat 9 yang kira-kira artinya tetaplah kita melaksanakan perintah Allah saat senang dan susah. Quran surat Fussilat ayat 49. Setiap saat kita berdoa mohon kebaikan. Janganlah putus asa jika mendapat malapetaka. Jika mendapat malapetaka maksudnya kita periksalah apa kesalahan kita. Karena setiap kita berbuat kebaikan, setiap kita berdoa, kita melaksanakan firman Allah, pasti kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ma'arif ayat 19 sampai 20. Keluh kesah kikir adalah sifat manusia. Berdoalah agar dihilangkan sifat kikir berkeluh kesah. Tetaplah bersyukur. Apa hikmah setiap kesulitan dan kemewahan? Maksudnya tetaplah kita bersyukur, karena kadang-kadang kita merasa itu adalah sebagai kesusahan hidup kita, padahal banyak lagi orang yang susah. Kita anggap kita yang banyak masalah kita, padahal di bawah sana banyak masalah kita. Nah, yang penting kita jangan putus asa, jangan stres. Karena putus asa, stres bisa mengakibatkan sakit jiwa. Apakah kita mau sakit jiwa? Nah, banyaklah kita melaksanakan. Jadi nggak ada kita yang mau sakit jiwa ya. Marah-marah kita ya, sering-sering marah itu juga ada maksudnya gejala sakit jiwa ya. Cepat-cepatlah kita sadar. Cepat-cepatlah kita berdoa, cepat-cepatlah kita membersihkan diri. Kalau ada harta-harta kita yang kita dapatkan dengan cara yang tidak halal, ya lepaskanlah semuanya harta-harta itu ya. Ya supaya apa? Supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Nah, kita carilah apabila kita mendapat kesulitan, kita carilah apa salahku. Ya, jangan ditanya apa salah orang ya. Salahkan aja diri kita dulu, baru kita maju satu langkah. Nah, demikianlah ceramah atau bukan ceramah ya. Demikianlah renungan pagi kita pagi ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kata-kata yang salah adalah dari saya sendiri. Yang benar adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sengaja saya membuat kesimpulan dengan kalimat-kalimat yang dapat dimengerti dan
pendek ya, kalimatnya saya perpendek. Artinya ini mohon maaf supaya kita mengerti aja siapa yang membacanya, supaya dapat paham gitu ya. Karena kan ini kan bahasa ini kita terangkanlah, kita sampaikanlah supaya orang-orang pada mengerti. Kenapa begitu? Kenapa enggak yang asli gitu? Karena gini kan, perubahan bahasa, perubahan cara pandang, perubahan budaya, dan perbedaan agama kan. Kalau bisa orang-orang kan Quran ini kan rahmatan lil alamin. Quran ini adalah pedoman hidup untuk semua, ya, semua orang, siapapun dia, agama apapun dia. Itulah dia yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Nah, untuk itu kita memberikan atau mengartikannya, membuat kesimpulan kita sendiri yang dapat dimengerti oleh orang lain tetapi tidak mengurangi artinya. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.